Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang reuni 212 yang akan diadakan di Masjid Atin, dan sayangnya tidak akan mengundang Anies Baswedan. Lebih banyak mengundang ulama dan tokoh ya. Ini sesuai yang dilansir oleh reuni cnnindonesia.com. Reuni 212, Anies tak diundang, Rizik Sihab diusahakan hadir. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Penanggung jawab pelaksana reuni 212 sekaligus Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak memastikan pihaknya tak akan mengundang Anies Baswedan hadir di reuni 212 di Masjid Atin, Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember. Anies nggak kita undang, kata Yusuf saat menggelar konferensi pers di Masjid Atin, Jakarta Timur, Rabu 30 November. Yusuf mengatakan agenda reuni 212 tahun ini tak mengundang pihak atau tokoh yang berkaitan dengan politik praktis. Ia mengatakan pihaknya hanya mengundang tokoh-tokoh agama, namun Yusuf tak merinci siapa saja tokoh-tokoh agama yang diundang. Karena kita nggak undang yang punya kaitan dengan politik praktis tak kita undang, yang kita undang itu tokoh ulama, kiai, habaib gitu, kata dia. Yusuf menjelaskan pihaknya mengundang tokoh-tokoh agama bukan untuk mempertontonkan kekuatan dalam acara kali ini. Ia menuturkan hal ini semata untuk menghormati para tokoh agama tersebut. Karena kalau tanpa kehadiran mereka, bagi kami kurang sempurna acaranya. Dengan kehadiran itu, kita dapat manfaat dan kita berdoa bersama-sama, ucapnya. Di tempat yang sama, pengacara Rizik Sihab Aziz Yanwar mengatakan kliennya masih diusahakan untuk hadir di acara reuni 212 tahun ini. Untuk kehadiran Imam Besar Rizik Sihab kita masih mempertimbangkan betul-betul dan masih kita usahakan semaksimal mungkin, kata Aziz. Aziz mengatakan bakal berdiskusi dengan tim dan Rizik secara langsung terkait rencana kehadiran tersebut, sebab ia meyakini reuni 212 di Atin bakal membludak dihadiri oleh masyarakat, sehingga membutuhkan pertimbangan matang dari kita terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh HRS hari ini, soal permasalahan hukum dan hal-hal teknis lainnya, ucapnya. Sebagai informasi, reuni aksi 212 tahun ini tak digelar di sekitar Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gantinya, aksi ini digelar di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur dengan tajuk Munajat Akbar dan Indonesia Bersolawat. Reuni 212 merupakan lanjutan dari demonstrasi bertajuk Aksi 212 awalnya digelar pada 2 Desember 2016 silam di lapangan Monas. Saat itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok didemo terkait dengan pernyataannya soal Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Aksi ini dimotori oleh GNPF MUI bersama FPI dan Ormas Islam lainnya. Ya sobat sekalian, itu ya, jadi memang tidak mengundang Anies Baswedan dengan alasan tidak mengundang tokoh-tokoh politik praktis dan lebih mengundang tokoh agama termasuk ulama, kiai dan habaib. Dan ini memang wajar dengan tensi politik yang begitu memanas jelang 2024. Padahal kita ketahui untuk fenomena Anies Effect itu benar-benar berpengaruh ya dengan adanya saat ini ya penghadangan ya, kemudian pelarangan Anies di daerah-daerah untuk mengadakan safari dan lain sebagainya. Itu seakan dalam tanda kutip kecemasan yang sekarang merundung di pihak istana. Nah, memang aksi 212 bisa dilaksanakan ya, tetapi bukan di Monas, tetapi di Masjid Atin. Tetapi kalau kita melihat fenomena 212 itu sangat luar biasa. Pada saat awal-awal kita ketahui bisa menghadirkan ataupun dihadiri sekitar 7 juta itu ya yang pernah tercatat, dan itu adalah hal yang memorable. Kalau kita bandingkan dengan event terbesar pun ya itu jarang ya, bahkan nggak ada, karena mengumpulkan ya orang ya dalam satu tempat dengan jumlah yang banyak seperti itu sampai 7 juta itu hal yang luar biasa. Dan sampai saat ini kayaknya belum ada ya, bahkan misalnya untuk kegiatan haji di Masjidil Haram itu kurang lebih kayaknya cuma 3 juta. Nah sebenarnya ini kan harus menjadikan kebanggaan ya, kita mempunyai acara event besar yang bisa memobilisasi dihadiri oleh sekitar 7 jutaan ya,
kalaupun itu dilestarikan, itu hal yang luar biasa. Satu, kebahagiaan untuk Indonesia. Satu ya, ini adalah syiar ya, bahwasanya kaum muslim itu bisa kompak juga untuk menghadiri satu event besar ya, meskipun ya saat ini tidak bisa dilaksanakan di Monas dengan berbagai alasan ya. Memang untuk izin Monas dikembalikan ke Kementerian Kesekretariatan Negara ya. Nah, kemungkinan untuk izin ya kemungkinan akan sulit. Bahkan nanti kalaupun dikembalikan ke DKI Jakarta, itu pun juga akan sulit, mengingat ada satu kelompok ya yang kemungkinan tidak sesuai ataupun tidak disetujui oleh istana ya, Sokol ya, itu juga berefek dari tidak diberikan izin untuk aksi 212 di Monas kali ini. Nah, sebenarnya itu hal biasa saja memberikan izin. Atau kalau kita melihat setelah aksi 212 masyarakat itu termasuk juga panitia, setelah acara yang mega besar itu dihadiri 7 juta, itu tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif ya. Bahkan sampah pun kita ketahui jarang ya, sudah ada pihak ataupun panitia itu yang benar-benar mengurusi masalah kebersihan, yaitu sampah. Pun juga untuk masalah rumput ya, rumput untuk tidak diinjak di wilayah Monas. Nah, berbeda kalau kita melihat acara yang terbaru, yaitu acara relawan di GBK. Pemberitaan itu mengatakan ada banyak sampah menumpuk sampai bertonton ya. Berarti kan ini satu hal yang positif malah dilarang ya, yang satunya yang sifatnya negatif dengan menimbulkan banyak permasalahan, yaitu sampah misalnya, itu malah diberikan ruang ya. Berarti ini hal yang berkebalikan ya, tidak sesuai dengan akal sehat. Nah, pertama ya, memang untuk acara saat ini reuni 212 tidak mengundang tokoh politik ya, termasuk juga Anies Baswedan ya. Dikhawatirkan akan banyak crash. Kalaupun nanti Anies datang, kemungkinan akan klop bahwasanya Anies itu sesuai ataupun dekat dengan kelompok yang Sokol ya, radikal. Nah, ini juga permasalahan ya. Kita sering terus menerus ya memelihara ya stigma negatif yang justru akan membuat merugikan diri kita sendiri, yaitu dengan label radikal, kemudian label kadrun, cebong ya, kampret ya, seakan kita itu menikmati ya pelabelan stigma negatif. Dan dalam hal ini ya, pemimpin atau penguasa itu seakan tidak bisa memberikan mendamaikan ya pihak-pihak yang saat ini terpolarisasi, bahkan cenderung memelihara ini ya hingga saat ini. Ini yang kita sangat sayangkan ya. Jadi memang ini bersih ya untuk acara yang sifatnya politik praktis. Dan kalaupun nanti diundang ya, itu satu sisi ya, Anies nggak enak kalau datang juga akan di stigma ya, kalau nggak datang juga nggak enak. Akhirnya memang diputuskan tidak datang, dan ini sesuai dengan kondisi saat ini yang memanas untuk konstelasi politik saat ini. Nah, satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi adalah hal yang ini perlu dipelihara ya. Reuni 212 itu kan hal positif. Banyak hal-hal yang bisa ditambahkan dalam reuni 212 yang bisa kita jadikan hal yang memorable, yaitu kita mengingatkan bahwasanya satu, umat muslim itu sangat luar biasa banyak ya. Sangat luar biasa banyak, artinya kita mempunyai potensi yang luar biasa ya. Kita bisa menghadirkan ya, toh mereka juga hadir dengan sukarela ya, tidak perlu dibayar, tidak perlu dimobilisasi. Dan memang kecenderungan ya rakyat itu rindu terhadap hal-hal seperti ini ya, kumpul-kumpul kemudian untuk menyampaikan syiar ya. Dan tema kali ini ya tema yang baik, yaitu sholawat dan juga munajat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Jadi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah peran ulama dalam hal ya
untuk mengingatkan negeri ini terhadap banyak sekali kemaksiatan, dan yang juga perlunya ya kita untuk mendekatkan diri lagi dan juga mendorong kepada penguasa terkait banyaknya kemaksiatan yang termasuk juga syahwat politik yang berlebihan, yang itu kita khawatirkan ya mendatangkan yang namanya adab dari Allah SWT. Syahwat politik, kemudian juga banyak kemaksiatan, dan termasuk juga sering adanya gempa ya. Kita khawatirkan itu adalah adab dari Allah, karena kemaksiatan itu bertubi-tubi datang ya, dan rupa macamnya banyak sekali, entah itu dari ya dekaman amini ya, korupsi yang merajalela ya, kemudian untuk kemaksiatan yaitu dari perzinahan, kalau kita akui banyak nggak banyak, kemudian juga perjudian banyak, pembunuhan juga banyak ya. Padahal kita adalah negeri muslim terbesar di dunia, tetapi kemaksiatan merajalela di mana-mana. Makanya kita khawatirkan ya, kita harapkan peran ulama dan tentu saja bagi penguasa ya, penguasa untuk memberikan ya, kembali lagi menjalankan fungsinya ya, menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk juga mencoba ya untuk menghilangkan ataupun mengurangi ya segala bentuk kemaksiatan yang saat ini ya benar-benar kita khawatirkan akan mengundang azabnya Allah ya. Nah, kembali lagi bahwasanya peran ulama ya dan juga aksi reuni 212 adalah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan umat ya, untuk berkumpul kemudian memunajat. Dengan kondisi sekarang kita darurat kemaksiatan, dan termasuk juga darurat terkait dengan akhlak dan moralitas ya. Banyak sekali ya akhlak dan moralitas dari pejabat yang perlu ya untuk diperbaiki ya, perlu untuk kita sama-sama doakan agar menjadi lebih baik lagi, yaitu tentang pejabat yang korupsi ya, pejabat yang menyalahkan wewenang kekuasaan, dan pejabat yang tidak melayani rakyat dengan baik ya, termasuk juga menghalalkan segala cara ya, dan lain sebagainya. Nah, makanya yang disampaikan oleh Habib Rizik itu ya, salah satu adalah revolusi akhlak. Seseorang yang kalau mempunyai akhlak baik itu tidak akan korupsi, seseorang yang mempunyai akhlak baik itu tidak akan berbohong. Nah, kalau kita lihat misalnya untuk masalah korupsi saja itu sudah luar biasa masifnya, dan menjadi hal yang biasa, terutama di rezim ini yang menjadi hal yang biasa, OTW sana sini ya, dan jumlahnya itu tidak 100.000, 200.000, miliaran bahkan triliunan. Dan itu ya yang salah satu hal ya yang menjadikan kemaksiatan di negeri ini tambah menumpuk. Makanya hal-hal yang sifatnya perbaikan akhlak itu adalah hal yang sifatnya urgent dan juga sifatnya mendesak ya. Nah, ini juga yang menjadi peran ulama dan juga kesadaran daripada penguasa untuk menjadikan ya negeri ini yang lagi yang mayoritas negeri muslim ini menjadi negeri yang baldatan thayyibah ya. Negeri ini ya sebenarnya adalah negeri yang subur. Negeri ini menjadi negeri yang kaya sebenarnya kalau diatur dengan sistem yang benar, bukan sistem yang saat ini bercokol, yaitu kapitalis. Tidak pernah kita itu membicarakan persoalan akar persoalan negara ini ya dari sistem. Makanya hal tentang pergantian pemimpin melalui pemilu ya, dan terjadi banyak permasalahan setelah itu, karena kita tidak memandang ya satu akar permasalahan yang lebih serius, yaitu permasalahan sistem. Ketika kita hanya berpikir tentang pergantian presiden ataupun pemimpin, tetapi sistemnya bobrok, maka satu hal ya, seseorang atau pemimpin atau penguasa tadi tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena sistemnya itu buruk ya. Makanya satu hal ya,
kapitalisme ya. Kapitalisme itu yang saat ini dipakai ya, yang tidak disadari oleh kita ya, yang terus-menerus memberikan ya kerusakan, kemelaratan di mana-mana. Makanya satu sistem yang belum pernah kita coba yaitu satu sistem Islam. Itu yang di sana ya tidak hanya mengurusi ibadah tetapi juga ekonomi, tetapi juga pendidikan ya, yang semuanya itu kalau benar-benar dijalankan ya, Indonesia akan menjadi lebih sejahtera ya, dengan pengaturan sumber daya alam yang saat ini digagangi oleh asing itu akan dikelola oleh negara dan dibagikan merata oleh kepada rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.